Ini ceritaku, ada sedih, lucu, dan bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Penyuluh Zaman Namun. Di kompleks perumahan yang dihuni keluarga berbeda suku dan agama, ketegangan kembali memuncak saat keluarga Kenward mengadakan ibadah mingguan di rumah mereka. Beberapa warga merasa terganggu dan mulai memprotes kebiasaan itu. Keluarga Alicio, yang berbeda keyakinan, secara terang-terangan menolak adanya suara nyanyian dan doa yang terdengar hingga malam. Suatu malam, saat ibadah berlangsung, sekelompok warga mendatangi rumah Kenward dan menuntut agar kegiatan tersebut dihentikan. Perdebatan panas tak terhindarkan. Suasana semakin tegang saat seseorang melempar batu ke jendela rumah Kenward, membuat kepolisian harus turun tangan. Kasus ini bahkan menjadi perbincangan hangat di kompleks karena warga yang tidak suka sudah membuat spanduk penolakan ibadah di rumah Kenward tersebut. Ketua RT Sandi, yang juga penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama, berusaha menenangkan situasi. Ia mengingatkan bahwa dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga untuk beribadah menurut keyakinannya. Selain itu, ia mengutip Roma pukul 12:18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Akhirnya, dengan bantuan kepolisian, mediasi dilakukan. Semua kelompok yang bertikai dikumpulkan dan diminta keterangan. Yang menolak mulai banyak alasan, mulai dari parkir sembarangan, suara berisik yang mengganggu kenyamanan, sampah yang berserakan. Ada yang bilang di rumah tidak boleh beribadah karena tidak ada izin. Diskusi panjang pun terjadi dan semua saling menjatuhkan. Namun kesepakatan dicapai bahwa ibadah bisa tetap berjalan karena ibadah itu hak asasi yang tidak memerlukan izin, namun dibuat batasan waktu yang disepakati bersama, tanpa mengganggu ketenangan warga lain. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar hak seseorang dalam beribadah. Beribadah tidak membutuhkan izin RT, RW, namun hanya perlu memberitahukan saja. Kecuali mau mendirikan rumah ibadah atau gereja. Jadi harus dibedakan hak beribadah dengan hak membangun gereja. Membangun gereja membutuhkan persyaratan administrasi, namun beribadah dilindungi UUD pasal 29 ayat 2 yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan beribadah untuk setiap umat. Pak RT mengingatkan dan siap pasang badan jika ada YG mengganggu ibadah apapun dan dari agama manapun di kompleks itu. Pak RT juga menekankan bahwa di kompleks itu harus saling menghargai dan menghormati meskipun berbeda agama. Ibadah agama orang lain tentunya tidak mengganggu keimananmu. Akhirnya semua warga yang sempat menolak ibadah mengerti dan belajar untuk saling menghargai. Ibadah tetap jalan dengan tetap memperhatikan kewajiban sosial gereja, baik masalah parkir, sampah dan suara kebisingan. Demikian masalah ini akhirnya bisa teratasi dengan baik.